Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 4 akan melakukan presentasi kelompok di mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Amarta dengan NIM PM 2202060050 dan rekan saya Jihan Faulin dengan NIM PM 2202060043 serta Rohit Eka Putra dengan NIM PM 2202060075. Baiklah, video presentasi yang akan kami sampaikan yaitu mengkaji beberapa aspek. Yang pertama, perkembangan fisik dewasa. Yang kedua, perkembangan psikis dewasa. Yang ketiga, perkembangan kognitif dewasa. Dan yang keempat, perkembangan psikososial dewasa. Silakan menyaksikan video kami. Cekidot! Perkembangan fisik dewasa. Orang dewasa berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Ketajaman visual paling menonjol di usia 20 hingga 40 tahun. Pengecapan, pembauan, serta sensitivitas terhadap rasa sakit dan suhu umumnya bertahan hingga usia paling tidak 45 tahun. Namun, demikian pendengaran secara bertahap berkurang, terutama suara pada nada tinggi, mulai hilang sejak remaja dan makin jelas setelah usia 25 tahun. Mulai usia 25 tahun, perubahan pada fisik mulai terlihat. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik mengalami kemunduran, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Perubahan-perubahan ini pada sebagian besar manusia lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Akan tetapi, mereka masih tetap bisa untuk bertahan dan melakukan aktivitas normal. Bahkan pada orang-orang yang selalu menjaga kesehatan dan olahraga secara rutin, masih terlihat segar dan bugar. Pada perempuan, perubahan yang utama terjadi selama masa pertengahan dewasa adalah perubahan dalam hal kemampuan produktif. Mereka mulai mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Pada umumnya, masa menopause terjadi sekitar usia 50 tahun. Tetapi, ada juga para perempuan yang sudah mengalami menopause pada usia 40 tahun. Peristiwa menopause karena mulai berkurangnya hormon estrogen. B. Perkembangan psikis atau psikologi. Tahap perkembangan psikologi dewasa tentunya penuh lika-liku, terutama pada masa dewasa muda mulai usia 20-35 tahun. Di periode usia ini biasanya ditandai dengan semangat, aktif, fokus pada persahabatan, romansa, menjadi orang tua baru, dan berkarir. Selain perubahan pada fisik, usia dewasa muda juga menjadi tahap pematangan psikologis atau mental seseorang. Masalah seperti stres, trauma masa lalu, insecure, dan lain-lain juga menjadi masalah yang umum terjadi. Setiap individu berkembang dalam tahap psikososial. Masa dewasa awal menandai waktu ketika seseorang berusaha untuk membentuk hubungan intim. Orang dewasa yang sehat adalah orang yang dapat mencintai dan bekerja. Secara sederhana, tahap perkembangan psikologi dewasa ini ditandai dengan hubungan dan pekerjaan. Keintiman dapat diwujudkan melalui persahabatan yang erat, hubungan romantis, memulai sebuah keluarga, atau ketiganya. Rasa identitas yang kuat yang diperoleh pada tahap perkembangan awal merupakan bagian integral untuk memasuki hubungan yang intim. Mereka yang tidak memiliki rasa identitas yang kuat memiliki hubungan yang kurang memuaskan. Mereka juga cenderung lebih terisolasi secara emosional, kesepian, dan depresi. Depresi merupakan perhatian utama bagi orang dewasa berusia 20-an hingga pertengahan 30-an. Kebanyakan orang yang didiagnosis dengan depresi berat menerima diagnosis dalam tahap kehidupan ini. Depresi terkait dengan kekerasan, terutama bunuh diri dan gangguan makanan. C. Perkembangan kognitif adalah pengenalan bagaimana seseorang melakukan adaptasi dan memberikan informasi pada objek kondisi dirinya, dan juga berbagai kejadian di sekitar dirinya. Menurut pengertian umum, peran kognitif dalam diri manusia dapat diartikan
diartikan umum. Diri manusia dapat diartikan sebagai suatu potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisasi, dan sintesan, lalu evaluasi yang berhubungan dengan kognisi berdasarkan pengetahuan empirisi yang faktual, persoalan yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional yang mengembangkan akal merupakan ranah kognitif menurut Papala dalam bukunya Hukuman Definisi Tujuan. Tahap perkembangan kognitif dewasa awal tersebut adalah sebagai berikut. A. Tahapan pemerolahan. Tahapan di mana anak dan remaja mempelajari informasi dan keterampilan sebagai berikut: sekedar mendapatkannya atau sebagai persiapan untuk turun serta di dalam masyarakat. B. Tahapan pencapaian. Tahapan di mana dewasa awal menggunakan pengetahuan untuk memperoleh keahlian dan kemandirian. C. Tahap tanggung jawab. Tahap di mana individu parubaya memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. C. Tahap eksekutif. Tahapan di mana individu parubaya bertanggung jawab terhadap sosial, menghadapi hubungan konflik pada banyak tingkah. E. Tingkah reorganisasional. Terhadap di mana individu dewasa memasuki masa pensiun dan organisasi hidup mereka sekitar aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. F. Tahap registrasi. Tahap di mana dewasa untuk lebih tua memilih untuk memfokuskan energi yang terbatas dan tugas-tugas yang bermakna bagi mereka. G. Tahapan penciptaan variasan. Terhadap di mana individu lanjut usia mempersiapkan kematian dengan mereka cerita hidupnya, mendistribusikan barang-barang miliknya dan hal serupa lainnya. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut W.K. Shade, yaitu yang pertama, tahap memperoleh, atau tahap ini adalah di mana anak dan remaja mempelajari suatu informasi dan keterampilan, namun sebagian besar melakukan dengan sekadar mendapatkan sebagian persiapan untuk keterlibatan di dalam susunan masyarakat. Yang kedua, tahap pencapaian, tahap perkembangan kognitif pada orang dewasa yang berarti mereka menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan keahlian dan kemandirian sebagaimana tujuannya, yaitu untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, tahap tanggung jawab merupakan tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa parubaya ketika mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Yang keempat, tahap eksekutif, yaitu di mana dewasa parubaya atau dewasa tengah mulai menghadapi banyak tingkatan hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Berikutnya, tahap perkembangan dalam kedewasaan yaitu antara lain masa dewasa awal. Istilah ini digunakan untuk menunjuk masa transisi dari remaja atau adolesen kepada masa kedewasaan. Tahap perkembangan kognitif pada dewasa awal ini termasuk rentang usia dari mulai 18 tahun sampai dengan 40 tahun yang ditandai oleh kegiatan yang sifatnya bereksperimen. Yang kedua, masa dewasa madya. Tahap kedua dalam perkembangan kognitif orang dewasa dalam rentang usia 40 sampai dengan 60 tahun merupakan masa yang terjadi penurunan kemampuan fisik dan
perluasan tanggung jawab, yaitu masa di mana individu menjadi lebih sadar akan usia muda dan berkurangnya jumlah waktu hidupnya. Yang ketiga, masa dewasa akhir. Usia lanjut berada pada rentang usia 60 tahun hingga kematian. Perkembangan kognitif pada orang dewasa tahap akhir akan mengalami penurunan dalam beberapa aspek, namun beberapa aspek lain tidak terpengaruhi. Misalnya, kecepatan memproses informasi dan mengeluarkan informasi. D. Perkembangan psikososial. Pada periode dewasa awal, individu berkembang dengan lebih luas dan kompleks, khususnya dalam pembahasan sosial dan personal. Di periode dewasa awal ini, individu telah mengalami berbagai peristiwa yang mengubah daya pikir dan sikapnya. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan kognitif yang telah mencapai tingkatan optimal. Dewasa awal juga berupaya untuk tetap menghubungkan diri dengan pasangan, keluarga, karir dalam perkembangan sosialnya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan dari hasil presentasi kami mohon maaf karena di sini kami juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.